dua kali kuliah sama setengah pertemuan berikutnya karena ada tugas, jadi pembahasan tugas ya, jadi nggak sampai 3. Nah sekarang kita sudah pertemuan kelima, berarti tajuk rencana ini kayaknya sudah keempat. Bagaimana kelanjutan dari ini nanti kita tunggu, tapi kita ini terakhir membahas tajuk rencana ini. Minggu depan kita harus lainnya udah masuk ke topik baru, yaitu mengenai karikatur ya. Karikatur itu sering berbentuk gambar, tapi disebut juga sering disebut juga tajuk rencana dalam bentuk gambar. Nanti ada teks ininya, materinya, ada juga. Ada tahun lalu ada wawancara juga ya, seperti kemarin tajuk rencana kan ada wawancara itu dengan Ahmad ya, Taufik ya yang dari Koran Tempo. Saudara bisa dengerin gimana ceritanya orang penulis tajuk. Nah ini bagaimana penulis pembuat karikatur gitu ya. Nah cuman yang menyangkut yang ini untuk terakhir kali saya biar saudara-saudara yang saling tolong ya. Jadi ini kayak seperti tadi Sri Rahayu sama Sarani ya, kalau masih saling tolong juga nggak apa-apa, saling berdiskusi bagaimana memperbaiki tajuk rencananya. Ini udah saya catat, udah ada dikasih nilainya kalau di saya. Tapi biar saudara-saudara juga saling membantu sebelum sambil menunggu nanti ini nantinya kita apakan jadinya ya. Karena harus diomongkan juga dengan Pak Jominopi. Pak Jominopi kelas 4 C dan D baru besok kuliah ini ya, penulisan opini ya, kita masih harus menunggu. Tapi saya berharap saudara-saudara saling bantu, itu tadi saling diskusi ya. Jadi kayak Sri Rahayu sama Sarani itu tadi 1 dan 2 berdasarkan absen aja ya, urutan absen aja ya. Sri Rahayu dan Sarani saling tukar tajuk rencana, saling kasih masukan atau memperbaiki atau minta membantu memperbaiki kalau soal ejaan gitu ya, apalah yang bisa dilakukan untuk berdiskusi. Lalu kemudian begitu seterusnya. Nomor 3 Nur Afida dengan Fiska, nomor 5 Fika dengan Husnul, Anjeli Valencia dengan Sukainah gitu ya, seterusnya sampai ke bawah itu siapa ya? Bentar. Antarnya dengan Muhammad Farul, terus begitu seterusnya ya. Jadi saling berdasarkan urutan absen aja. Tahu kan urusan absennya? Tahu ada absennya. Kalian tolong saling tukar, memperbaiki. Tapi harapan saya jangan lama, sebatas yang bisa dilakukan aja, sebatas yang bisa saling diskusi aja, saling tukar. Lu sama dengan gue gak pembesaran sih? hati ya. Saudara harus ingat ya. Nanti kalau saudara juga praktek industri misalnya di semester 5, bahwa semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan jurnalistik, dalam pengertian pekerjaan redaksional, itu hal yang harus bisa didiskusikan. Saya nggak tahu dipelajari di apa, tapi pasti ada yang namanya, ada mungkin di media jurnalistik ya, ada di setiap kerja redaksi, di setiap kerja jurnalistik kita ada yang disebut namanya flow of news ya, alur dari pemberitaannya. Kalau di televisi bagaimana, di surat kabar bagaimana, dan bagaimanapun bentuknya selalu dimulai dengan rapat perencanaan kan, rapat perencanaan, lalu kemudian pembagian tugas. Misalnya kalau di redaksi itu bahwa kalau di surat kabar itu ada redakturnya kan, redaktur olahraga, redaktur ekonomi, redaktur pendidikan, redaktur ini. Nanti harus ada hari ini mau meliput apa, dari sejak pemberitaan sampai pagi ini, nanti ya kita besok mau perlu meliput apa. Nah itu mereka membagikan tugas-tugasnya kepada reporternya masing-masing atau fotografer. Nah itu namanya baru ada kerja peliputan. Nah biar saudara tahu apa yang disebut dengan kerja jurnalistik itu. Bisa reportase, melakukan wawancara, melakukan pemotretan jurnalistik. Sesudah itu saudara menuliskan, kan begitu, kerja menulis berita. Nah, proses berikutnya dalam penulis itu adalah seleksi. Di jurnalistik belum, seleksi itu pengertian belum menyunting loh. Seleksi itu belum tentu seleksi
karya berita-berita yang masuk itu diseleksi apakah bisa dimuat apa tidak, apa memadai, belum diperbaiki, atau bisa dimuat tapi harus diperbaiki, itu namanya di-rewrite atau dilengkapi misalnya gitu. Seleksi dan penyuntingan, sesudah penyuntingan itu baru kemudian penyuntingannya itu baru pemeriksaannya bertingkat. Jadi yang sudah diseleksi dan sudah diperbaiki oleh redaktur pun akan diperiksa oleh misalnya Redpel atau Pemret misalnya gitu ya. Itulah flow of news. Jadi kalau saudara nanti bekerja, latihan kerja, tidak harus menjadi wartawan misalnya. Kalau memang mampu, tidak harus menjadi wartawan. Kalau Anda bekerja di bidang penyuntingan berita itu juga nggak apa-apa. Proses kerjanya. Itu mas, kita tetap diakui. Jadi saudara nanti misalnya praktek industri itu tidak di perusahaan pers juga nggak apa-apa. Asalkan mengerjakan bagian dari pekerjaan tadi. Peliputan, reportase, pewawancara, penulisan berita, penyuntingan berita, gitu ya, apa gitu. Jadi di BNN juga bisa, karena ada medianya BNN. Gitu. Itu ya, jadi biar tahu bisa mengenali yang namanya kerja jurnalistik. Ya mungkin tidak harus kerja di Kompas atau di mana, di Koran Tempo, di di Detik News atau di CNN Indonesia, nggak harus. Tapi yang jelas ya kalau yang tadi, ya Anda harus mengerjakan hal-hal bagian dari ini. Termasuk bagian dari penyeleksi dan penyuntingan ini. Nah gitu ya, jadi saudara juga nggak apa-apa juga belajar seperti ini dengan kebesaran hati, karena itu di semua kerja media itu salah satu kerja yang memang harus ada dan memang harus dikerjakan oleh seleksi dan penyuntingan, memeriksa ya maksudnya, dikerjakan oleh orang-orang yang sudah lebih senior biasanya. Yang namanya editor itu pasti wartawan yang udah senior kan gitu. Kalau dia jadi redaktur itu berarti dia wartawan yang sudah lebih bisa kan gitu. Nah, di dalam konsep itu mungkin suka ada perbedaan, tapi itu nggak boleh. Kita harus berpijak pada gaya selingkung media masing-masing ya. Orang ya zaman saya jadi koordinator reporter ya di media besar gitu, majalah Kartini, anak buahnya banyak gitu ya. Banyak juga yang ngeyel-ngeyel, banyak juga udah tahu batas tulisan. Kadang-kadang nulis laporan begitu meliput 8 halaman. Ya kadang-kadang kita kalau lagi banyak pikiran marah. Lu gila lu ya nulis laporan 8 halaman terus di majalah dapat ngabisin berapa halaman tuh gitu. Karena kita udah tahu yang baiknya sih paling 4 sampai 5 halaman ketik gitu ya. 5 itu udah banyak, karena nanti kalau di majalah kan ada fotonya nggak mungkin 1 atau 2 doang kalau majalah keluarga gitu, majalah berita gitu. Kalau majalah berita mungkin fotonya cuma 1 atau 2 gitu ya. Jadi proses penyuntingan itu sesuatu yang memang bagian dari kerja jurnalistik juga, harus bisa memahami. Jadi yang paling penting dalam kerja jurnalistik adalah menemukan kesalahan dan bagaimana membuat tulisan lebih baik dari sebelumnya. Itu intinya penyuntingan ya, seleksi dan penyuntingan. Dia harus yang penting dia lebih baik. Kadang-kadang orang berdebat tentang kontennya. Oh kok yang ini kok dibuang, yang ini kok diedit ya gitu. Ya seperti orang seperti orang menyukai sesuatu, seseorang menyukai film tertentu, seseorang menyukai musik tertentu, seseorang menyukai baju tertentu. Orang juga kadang-kadang mencintai tulisannya ya. Dia nulis sesuatu, dia suka bagian ini, kok ini dibuang. Itu tuh lumrah. Tapi dalam kalau bahasa sehari-harinya dalam konsep editing itu adalah tidak ada orang yang bisa melihat tengkuk sendiri. Jadi jangan kaget. Gunawan Muhammad yang pendiri Tempo itu yang sampai sekarang masih menulis, sudah umur 80 tahun. Tulisan dia yang rubrik tetap dia yang selalu ada itu, catatan pinggir itu yang sudah belasan buku jadinya. Tiap buku itu. Dia pun dibaca oleh anak buahnya, tulisannya itu diperiksa oleh anak buahnya. Gitu ya. Ya, itu hal yang makanya di media-media itu ada redaktur bahasa ada. Coba baca deh Maset. Tahu Maset kan? Maset itu susunan redaksi yang di itu loh, yang di majalah itu loh. Selalu ada itu di atas Pemret apa gitu.
ada itu namanya mashead ya. Jadi susunan yang mengerjakan. Jadi saudara juga harus belajar melihat itu. Oh, ini ejanya banyak, huruf besarnya, huruf kecilnya, ini mestinya huruf besar, ini mestinya kalau bahasa asing mestinya italik gitu ya. Apa? Kalau bahasa asing itu pakai italik, miring gitu. Kita harus miring. Begitu prinsipnya. Jadi kalau ada yang sebenarnya orang nggak bisa protes. Kalau zaman saya kalau jadi redaktur suka ditugaskan mengedit juga. Nggak semua saya ngedit. Jadi anak buah saya banyak. Masa sebanyak itu saya ngedit ya? Lah, gempor saya gitu. Ya, hanya sebagian yang saya ngedit gitu loh. Misalnya, dalam nomor ini anak buah reporter saya yang saya dibawahi ada berapa usulan tulisan ya. Kalau saya anggap sudah memadai, sudah baik, sudah lengkap, saya sampaikan ke managing editor atau wakil pelaksana Pemret itu ya. Nanti dia bilang yang ini tolong kamu edit ya, tolong bantuin edit yang ini gitu. Nggak semua juga. Kadang-kadang kalau lagi kalau sudah saya jadi Pemret ya, kadang-kadang saya udah nggak sempat lagi memperbaiki itu, lalu saya tinggal bilang aja gini, kalau mendengar redaktur ribut berdebat soal tulisan yang dipotong, dibuang, ya bahasanya seperti tadi, kita perlu orang melihat tengkuk kita, jadi orang bisa melihat, kita mungkin nggak tahu bahwa tulisan kita ini agak bertele-tele, terlalu panjang di bagian ini, terlalu banyak bercerita soal ini. Tapi sementara di bagian ini ada rasa pertanyaan, oh ini jadinya gimana, akhirnya gimana ini? Itu berarti kita bertanya-tanya di bagian tertentu, di sana kebanyakan gitu. Kayak seperti itu sering tulisan, kalau kita yang melihat tulisan orang. Jadi begitu prinsipnya. Seperti kalau di tukang cukur sih, kalau melihat tengku itu pakai cermin 2 ya. Jadi kita duduk di depan, kita ada cermin besar di belakang juga dikasih cermin sehingga foto belakang kepala kita itu bisa kelihatan di depan gitu. Tapi kalau di tukang cukur, nah kerja jurnalistik nggak begitu. Jadi ya orang aja yang memeriksa. Gitu. Nah sepanjang kalau tulisan jurnalistik, sepanjang membuat tulisan lebih baik tadi supaya menjadi lebih pas, tidak kepanjangan, tidak kependekan gitu ya. Ya memang inilah yang saya bilang tadi, bagian dari kerja jurnalistik, bagian dari kerja redaksi ya. Supaya ini harus juga itu saling memeriksa itu, seleksi dan penyuntingan. Jadi bahasa saya kalau zaman dulu kalau orang udah kesal bilang begini, bagi saya cuma ada 2 yang tidak bisa diedit di dunia ini. Apa itu? Alkitab dan Al-Quran. Kalau itu nggak boleh diedit ya. Kalau yang namanya tulisan wartawan, laporan reporter, laporan kayak laporan lu, kenapa enggak gitu. Kalau udah marah tuh Pemretnya itu ngomong begitu, tapi memang begitulah adanya gitu. Sepanjang dia menjadi tulisan jadi lebih baik, memberi pendapat, masukan atau itu hal yang bagian dari yang sangat biasa dan memang harus ada di dunia yang kita pelajari ini ya, di dunia penyuntingan. Itu aja intinya. Jadi saudara tentu karena bukan media yang, kita bukan jabatan beneran ya, tentu saudara bentuknya berdiskusi aja, membantu melihat apa yang bisa dilihat. Kalau nggak ketemu juga ya nggak apa-apa juga gitu, sambil menunggu. Tapi ya itu, saya berharap gini, kemarin itu saya mungkin salah instruksi ya. Jadi kemarin itu yang mengirim ke saya Rara ya, kita kelasnya Rara ya, yang mengirim tugas-tugas saudara itu. Iya Pak, saya. Ya, terus jangan gitu nanti, karena akhirnya dikerjasama ke orang, jangan kayak gitu lagi ya, satu folder maksudnya. Jadi tetap ada ini kayak itu tadi ya, jangan kayak tadi kan punya Sri Rahayu dan itu kan saya bikin satu file. Jangan lagi, jadi masing-masing, cuman dikirim satu folder gitu ya, pakai satu folder. Jadi maksudnya satu folder. Satu folder itu kan saya gabungin Pak dari 20 itu namanya jadi satu file, beda kan. Oh, jadi satu folder. Kalau folder berarti saya ngirimnya pakai link Google Drive aja Pak. Itu semua ada tuh, teman-teman udah ngirim. Ada itu yang pakai apa sih namanya, pakai yang gabungan file itu gitu loh. Pokoknya ya saya ngebuka ulang gitu loh, tapi dia tetap di satu folder itu.
itu 46. Nah, tapi saudara-saudara jangan terlalu lama ya ngirimnya ke Rara ya, supaya siapa tahu besok Pak John udah nanya gitu ya, jangan terlalu lama juga gitu. Kapan ya? Ini hari Rabu ya. 4C 4D itu baru besok masih kuliahnya, kita hari Rabu, mereka hari Kamis. Jadi saya belum kontak bagaimana jadinya tadi rencana itu. Yang jelas saya hari itu udah bilang juga ini nggak boleh lebih dari sini lagi tadi rencana. Nanti apakah benar mau dikerjasamakan dengan mata kuliah lain ya, minggu depan kita mestinya udah topik baru karena nanti tidak terkejar. Karena yang paling penting sebenarnya di semester ini untuk mahasiswa mampu menulis sebenarnya justru artikel yang sangat banyak jenisnya gitu loh. Jadi mestinya buat artikel yang mestinya lebih banyak gitu. Sementara opini itu tidak hanya ini gitu. Harus ada kolom sebenarnya, kolom yang maksudnya artikel dalam bentuk yang khas surat kabar atau majalah berita. Kalau pojok itu hanya satu kali, hanya pemahaman karena itu khas Indonesia. Lalu di artikel itu sangat banyak jenisnya ya, sangat banyak jenis media, sangat banyak jenis masalah. Nah itu semua ada penulisan artikelnya. Mestinya di penulisan artikel kita yang mestinya lebih bisa ya, belajar lebih banyak. Nggak terlalu banyak ditajuk. Saya kira begitu. Nah itu intinya, tolong saling bantu. Kebetulan di sini pas 24 orang ya di kelas A ini, jadi pas ya saling tukar 1-2 orang saling bantu. Nanti sesudah merasa ini kasihkan ke Rara biar Rara yang mengirimkan jadi satu folder gitu ya. Karena nanti pasti tiap orang beda-beda. Ya. Jangan satu file ya, jangan satu file lagi. Kemarin itu memudahkan saya untuk membaca semua, mencatat, melihat nilainya. Ya. Nah, saya kira itu ininya. Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini ada berapa orang sih? Ada 24 ya? 20 berapa nih? Oh, 2 semua hadir. Semua hadir. Kalau ada yang mau bertanya, silakan aja. Saya nggak memberi terlalu banyak ya catatan seperti yang di apa itu ya, karena nanti pada akhirnya saya kayak itu. Kalau saya memperbaiki mengedit ejaan juga nggak baik juga karena kalian kan mahasiswa. Tapi kalau saran-saran saya takut juga nanti ya semuanya jadi perlu masukan, kalian juga jadi susah juga nanti kalau kurang ini tambah ini, wah repot juga urusannya nanti. Terus saya bilang biarlah dia tajuk yang kualifikasi yang sebenarnya kemampuan mahasiswa, tapi yang penting dengan pemahaman yang benar gitu tadi, bahwa tajuk itu seperti apa, tapi analisanya sederhana nggak jadi masalah gitu. Yang penting jangan salah seperti tadi di ceritanya jangan kayak menulis berita ya, berita sama tajuk beda gitu. Tapi kalau soal muatannya harus mestinya dimaklumi lah gitu ya. Dimaklumi tapi dengan berusaha dulu gitu. Oke, saya kira masih ada yang perlu, ada yang tidak. Kalau ada yang tidak mengerti ditanya aja, saudara nggak bisa diam-diam aja begitu apa. Ini kuliah kita kan kuliah maya, ini kuliah antah berantah, ini kuliah yang tidak pernah bertemu di tempat jauh gitu. Jadi saudara ya kalau banyak nggak mengerti, banyak nggak tahu, ada yang tidak paham harus tanya juga. Oh ya, pada puasa ini jam berapa sih? Jam berapa sih? 2:30 ya? Wah lagi puncak-puncaknya ini, jam-jam segini. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya gitu aja ya, tolong ya berdasarkan urutan absen, saling tukar tugas ya, apa yang bisa saling memperbaiki gitu itu harus itu perlu. Tapi kemudian ya nggak lama-lama juga. Kemudian
ditulis dengan file itu. Saya udah kasih contoh di situ bahwa yang paling penting di situ kan sebenarnya kalau dia udah dalam satu folder, bangun satu file, yang penting dia tugas penulisan tajuk rencana, itu yang paling penting, terus namanya, terus kelasnya. Nomor induk mahasiswa saya nggak tahu, saya nggak pernah. Karena apa, nomor induk mahasiswa kan panjang itu, kalau di ujian di itu harus untuk membuktikan bahwa nama dia, kan orang kan kalau nggak ada hanya orangnya yang hafal dengan NIM-nya kan, orang lain pasti enggak, NIM-nya enggak. Yang penting topik di atasnya, subjeknya itu tugas menulis tajuk rencana, itu udah nama, kelas, gitu ya. Saya kira itu intinya di atas, di setiap karya Anda taruh itu. Kadang sering juga seperti itu. Memang di emailnya kita buka file tugasnya, tidak ada nama, tidak ada kelas, tidak ada apa. Coba. Nanti kita harus balik lagi kan ke induknya kan. Harus buka lagi emailnya untuk tahu bahwa itu kerjaan siapa gitu loh. Anda bisa mahasiswa bisa mengerjakan tugas tanpa ada identitas di tugasnya itu. Kayak semacam itu. Itu sebenarnya hal-hal yang nggak perlu dibilangin lagi ya, tapi ya nyatanya banyak loh. Sama seperti saya bilang, kalau tugas nggak perlu, kalau tugas-tugas sehari-hari nggak perlu pakai kop PNG yang ada gambar-gambar logonya itu menghabiskan halaman. Ya, kecuali tugas yang spesifik ya, itu yang khusus gitu. Nantilah kalau bikin tugas akhir baru begitu, bikin laporan praktek industri gitu. Nah kalau tugas sehari-hari mahasiswa sih ngapain sih pakai logo-logo begitu, habis halamannya gitu. Tapi ya jangan sampai nggak ada identitas juga gitu, tugas tahu ada tulisan gitu, ini tulisan siapa gitu, nggak ada gitu. Dan gitu, itu bagian apa namanya itu ya. Tapi ya kalau dibilang kecerdasan, nggak soal kecerdasan juga lah, yang cerdas itu kan nggak seperti itu ya. Ya juga sih kelayakan aja lah, kepantasan aja, logika namanya itu. Hal-hal yang sepele tapi konyol kalau nggak dilakukan kayak gitu. Nggak tahu apalah yang tepat istilahnya. Itu ya. Oke, ini sama-sama dengar nih, jadi jangan terlalu lama-lama juga, jangan membuat Rara nunggu-nunggu juga gitu. Jadi apa? Semakin kita tunda sesuatu ya, dalam hal-hal tertentu tugas bersama kadang-kadang tanpa sadar kita yang kita lakukan menyulitkan orang lain nunggu-nunggu kita santai gitu kan ya. Itu nah itu baru namanya kecerdasan sosial tuh. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, pertemuan seperti itu diingat aja, tolong secepatnya coba saling bantu, saling ini ngelihat, daripada saya yang ini saling bantu, saling lihat, saling ngasih tahu aja kali, bertukar. Tapi terus kemudian kirimkan ke Rara. Rara menuliskannya, mengirimnya itu pakai file sendiri-sendiri, pakai nama, karena nanti akan dikerjasamakan. Jadi misalnya 5 nama ini diserahkan kemana gitu, 5 karya ini diserahkan kemana, saya nggak tahu bentuk bentuk sistematikanya nanti, karena itu tadi harus ngobrol dengan Pak John Menopi gitu ya. Kalau nggak ada, pertemuan kita sampai ke sini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan.